Shalom saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan walaupun singkat. Saya berdoa firman ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Saya ambil teks firman Tuhan pada saat ini di dalam kitab Efesus pasal yang pertama. Saya baca ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima. Bunyi firman Tuhan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Allah itu hal yang luar biasa. Tak terkatakan berkat yang kita terima ketika Dia menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dikatakan bahwa Dia telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Kita menjadi anak-anak raja pemerintahan manusia. Wah, bangganya minta ampun ya saudara. Bangganya minta ampun menjadi anak raja di dunia ini. Anak presiden, bangganya minta ampun. Anak gubernur aja kita sudah bangga. Jangankan anak gubernur, anak camat, anak lurah aja kita sudah bangga. Banyak orang jadi sombong karena menjadi anak lurah. Tapi kita disebut menjadi anak-anak Allah, dan kita dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu luar biasa saudara. Kitab Efesus ini menceritakan tentang kekayaan-kekayaan rohani jemaat yang sebetulnya tingkat rohaninya ada di level tertinggi saudara. Dan Efesus ini dikaruniakan, atau jemaat-jemaat Efesus ini dikaruniakan banyak sekali kekayaan-kekayaan rohani. Karunia-karunia roh ada di Efesus. Dan kita tahu akhir daripada kota Efesus ini, saudara. Paulus datang kepada Efesus dengan suratnya dan mengatakan bahwa, atau memperingatkan mereka, hai jemaat-jemaat Efesus, kita, jadi Paulus dan jemaat-jemaat Efesus adalah orang-orang yang beruntung karena dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi seharusnya ada suatu kebanggaan khusus bagi jemaat-jemaat di Efesus karena menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana Paulus katakan, aku melupakan segala-galanya demi Kristus, demi Yesus. Artinya apa saudara? Paulus tidak merasa kehilangan suatu hal berharga di dunia karena dia menjadi anak Allah. Kita tahu siapa Paulus, kita tahu predikat Paulus, kita tahu popularitas Paulus, kita tahu Paulus adalah seorang terkemuka dalam generasinya saudara. Masih muda, dia sudah menjadi seorang pemuda yang disegani, pintar. Tapi dikatakan itu semua adalah sampah ketika dia menjadi anak Allah. Dan dia memperingatkan kepada jemaat di Efesus ini, katakan bahwa kita, jadi saya dan Anda, bangga telah menjadi anak-anak Allah.
Dan kita dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan, saudara. Oh haleluya. Sebelum saya lanjut firman ini, saudara, saya teringat sebuah cerita. Ada seorang bapak, dia mendaki sebuah gunung atau bukit, dan dia menemukan ada sarang Raja Wali di sana, saudara. Waktu dia lihat sarang Raja Wali itu, di dalamnya ada telur satu. Dia bawa pulang telur ini, dan di rumah kebetulan dia memelihara ayam, dan ayamnya itu mulai mengerami telurnya, baru mulai mengerami. Telur Raja Wali itu sudah iseng-iseng dia taruh gabung dengan telur-telur dari ayam, dan ayam mengerami telur Raja Wali itu sekalian. Sampai 21 hari menetaslah telur-telur itu. Telur ayam menetas menjadi anak ayam atau pitik kata orang Jawa. Telur Raja Wali juga ikut menetas, saudara. Dan dimulailah Raja Wali ini bergabung bersama dengan anak-anak ayam. Dia hidup seperti anak-anak ayam. Dia cari makan seperti anak-anak ayam. Kalau induknya bawa dia ke selokan, maka dia cari makan di selokan. Kalau induk bawa dia ke tempat manapun, maka dia ikut dan cari makan di sana. Apa yang dilakukan oleh teman-teman ayamnya, itu pun yang dilakukan oleh anak Raja Wali ini, saudara. Suatu saat dia melihat ada Raja Wali lagi terbang membumbung tinggi di awan. Dan dia katakan sama induk ayam, seandainya aja saya bisa seperti Raja Wali itu, bisa terbang tinggi mengatasi segala cuaca. Dia tidak sadar bahwa dia sebetulnya Raja Wali. Dia adalah seekor Raja Wali yang bermental ayam. Jadi dia tumbuh dari kecil bergaul dengan ayam. Jadilah dia seperti seekor ayam. Dia bisa terbang, tapi terbangnya seperti ayam terbang. Dia tidak sadar bahwa dia adalah seekor Raja Wali yang sesungguhnya kalau saja dia berlatih dari kecil, maka dia akan menjadi sama seperti burung-burung Raja Wali yang sedang melintas tadi. Akhirnya matilah Raja Wali ini, bukan sebagai anak Raja Wali, bukan sebagai burung Raja Wali, tapi dia mati sebagai anak ayam. Bukankah demikian banyak orang percaya yang seperti itu? Sebetulnya sudah dipilih Allah dari dunia sebelum dijadikan, kata Paulus dalam kitab Efesus ini, saudara. Tetapi dia tidak merubah paradigma hidupnya. Dia lebih condong atau lebih banyak meniru gaya dunia daripada belajar kepada Yesus, belajar kepada firman ini, saudara. Apa yang dunia lakukan, itu juga yang dia lakukan. Setelah dia melihat orang-orang ini dipakai Tuhan luar biasa, dia mulai berkata, seandainya aja saya seperti orang itu ya, dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak menyadari potensi yang sama sebetulnya Tuhan berikan bagi dia, tapi karena dia tidak mau belajar kebenaran yang sesungguhnya, dia tidak mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya adalah guru terbesar. Dia tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga dikatakan di sini kan, dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
Apakah dia tidak tahu hal ini, atau memang dia menolak untuk mempelajari atau menuruti firman ini? Maka dia tetap menjadi seperti anak-anak dunia, yang sesungguhnya seperti Raja Wali tadi. Dia adalah Raja Wali tapi bermental ayam. Kita pun seperti itu kadang-kadang. Anak-anak Allah tapi bermental seperti anak-anak dunia. Pada akhirnya kita mati sebagai anak-anak dunia yang meninggalkan kesan yang tidak baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang dan seterusnya kita harus menyadari bahwa kita itu adalah anak-anak Allah yang dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Maka kita akan merubah paradigma hidup kita. Kita anak Allah, maka kita harus hidup seperti Allah hidup. Kita harus hidup seperti Yesus hidup, melakukan kehendak Bapa. Dia katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Kita belajar hal ini, saudara. Memang gak gampang, tapi saya percaya Roh Kudus memberi kekuatan. Dan ketaatan kita akan membawa kita makin hari naik level, sehingga menjadi sama seperti Kristus. Sehingga suatu saat ketika kita dipanggil Tuhan, kita mati sebagai anak-anak Allah yang berguna, berdampak bagi banyak orang, memberkati banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita tutup firman ini dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur oleh firman ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan firman ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan hari-hari. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang sudah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Biarlah kami tahu hal ini dan bermental seperti Kristus. Tanamkan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.